Definisi, perdarahan intrakarnial atau ICH adalah salah satu penyebab kematian yang utama di seluruh dunia. Pada subdural hematoma, di mana didapatkan adanya pengumpulan darah pada ruang antara lapisan selaput otak arachnoid dan dura mater, di mana kemudian selanjutnya menyebabkan kerusakan otak, peningkatan tekanan intrakarnial, dan bahkan herniasi serebral. SDH kronis dapat terjadi antara beberapa minggu hingga bulan. Etiologi, perdarahan subdural kronis dipercaya terutama disebabkan oleh trauma kepala. CSDH diyakini secara klasik disebabkan oleh trauma kepala ringan sampai sedang, ditambah dengan kronis peradangan. Faktor risiko meliputi alkoholisme kronis, penggunaan antikoagulan jangka panjang, misalnya aspirin, heparin, warfarin, dan intervensi terapeutik, misalnya shunting ventricle, yang bisa menyebabkan fluktuasi tekanan intrakarnial dan peregangan pembuluh darah halus. Epidemiologi, angka insiden kejadian CSDH dilaporkan berbeda-beda di berbagai waktu dan negara. Lebih jauh lagi, pada sebuah penelitian menggunakan register data nasional di Jepang, ditemukan angka insiden kejadian dari CSDH adalah 20,6 per 100.000 orang per tahun, dengan peningkatan insiden di usia yang lebih tua menjadi sebesar 76,5 pada populasi usia antara 70 hingga 79 tahun, dan kemudian meningkat lagi hingga 127,1 pada populasi usia di atas 80 tahun. 7 angka kejadian lebih tinggi di Jepang dibandingkan dengan Finlandia, dan hal ini dipercaya karena disebabkan oleh angka kejadian trauma kepala yang lebih rendah di Finlandia. Patomekanisme. Awalnya trauma kepala atau kejadian lain yang menyebabkan perdarahan kecil, kemudian sel-sel peradangan datang untuk memperbaiki dan memicu terjadinya angiogenesis. Selanjutnya pembuluh darah kapiler baru yang masih rapuh dan menyebabkan perdarahan mikro. Selanjutnya terjadi perdarahan kronis yang kemudian perlahan-lahan membesar. Manifestasi klinis, pasien datang pada keadaan akut setelah terjadinya trauma, dapat saja tidak menunjukkan gejala atau hanya menampakkan gejala ringan seperti sakit kepala dan mual, sehingga menyebabkan penegakan diagnosis awal menjadi sulit. Gejala-gejala lain yang dapat timbul termasuk diantaranya penurunan kognitif dan perubahan tingkah laku yang dimana sering dianggap sebagai bagian dari gejala demensia. Beberapa gejala dari SDH yang berat termasuk diantaranya penurunan kesadaran bersamaan dengan gejala hemiparesis dan juga disertai dengan gejala-gejala lain dari peningkatan tekanan intrakarnial seperti muntah, proyektil, sakit kepala, dan pandangan ganda atau diplopia. Terdapat pula pola pernapasan abnormal, episode apnea yang berhubungan dengan perubahan perilaku pasien, muntah, gerakan abnormal, atau kejang. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan CT scan otak atau MRI untuk mencari tanda-tanda dari perdarahan. CT scan otak akan menunjukkan lesi hipodens di ruang subdural yang tampak seperti bulan sabit. Selanjutnya, pemeriksaan MRI brain lesi akan tampak isointen terhadap cairan LCS. Yang terakhir, fase FLAIR akan tampak perdarahan hiperinten dibandingkan terhadap cairan LCS. Tata laksana. Pilihan tata laksana secara umum terdiri atas tata laksana konservatif, manajemen bedah, dan pendekatan endovaskular. Sebuah sistem scoring menggunakan Mark-Walters Grading Scale atau MGS dapat digunakan untuk menentukan prognosis dan memutuskan tata laksana yang paling sesuai. A. Tata laksana konservatif. Tata laksana konservatif terdiri atas tata laksana medikamentosa dan menargetkan terjadinya penyerapan spontan dari hematoma. Medikamentosa yang dipergunakan termasuk di dalamnya steroid, obat-obatan antifibrinolitik, golongan statin, dan antagonis renin angiotensin aldosteron atau RAAS inhibitor. B. Tata laksana bedah. Tata laksana bedah meliputi kraniotomi konvensional dan yang lebih baru adalah manajemen bedah minimal invasif seperti kraniotomi bora atau twist trill kraniotomi. Prinsip dari manajemen bedah adalah menyingkirkan massa perdarahan diikuti dengan irigasi untuk melepaskan tekanan terhadap otak dan selanjutnya meletakkan drain untuk meminimalisir risiko terjadinya kekambuhan. C. Intervensi endovaskular.
Intervensi endovaskular ini mentargetkan emobilisasi dari arteri meningea media atau MMA. Tujuan dari emobilisasi MMA adalah menghentikan vaskularisasi dari membran subdural sehingga dapat menghentikan perdarahan mikro agar tidak muncul kembali, dan sebagai konsekuensinya ekspansi hematoma akan terhenti dan selanjutnya terjadi reabsorpsi spontan.